cerdas kreatif, maju dan sejahtera. Bekasi untuk semua, Bekasi untuk semua. Bahwa pondok pesantren saat ini di Kota Bekasi menjadi sebuah trending topik yang cukup hangat. Kebanggaanlah buat saya sebagai santri bahwa Kota Bekasi begitu perhatian terhadap pondok pesantren yang diawali dengan wake out-nya Bapak Yusolihin pada sidang paripurna beberapa hari yang lalu. Tadi sudah masuk dalam pembahasan teknis, tapi saya sedikit mengulas tentang pondok pesantren, bahwa pondok pesantren adalah mahalul barokah, mahalul ilim, mahalul akhlak. Jadi pesantren itu tempatnya nyari berkah, tempatnya nyari ilmu agama, dan tempatnya merubah karakter muslim dan muslimat menjadi akhlakul bani. Jadi kita melihat ke sana dulu konteksnya ketika kita membahas dan berpikir melakukan kegiatan tentang satu persoalan, yaitu pondok pesantren. Jadi selama ini memang pondok pesantren di Kota Bekasi ini memang cukup banyak. Lalu kalau kita melihat pondok pesantren itu, saya melihatnya kalau pondok pesantren itu yang pernah saya saya pesantren selama 9 tahun di 4 pondok pesantren itu, sebenarnya pondok pesantren tidak pernah mengejar bantuan pemerintah. Sebenarnya awal tentang itu. Jadi pondok pesantren itu, ini saya bergambar ada satu pondok pesantren di Bekasi Utara, namanya Pondok Pesantren Yatim Piatu At-Taubah. Beliau sering ketemu saya, mudirul mahatnya, pendiri pesantrennya, asatisnya, sering ketemu saya, ngobrol. Saya bilang, ini ratusan santri, siapa yang hidupin Pak Kiai? Apa jawabannya? Ini semua dihidupin sama alumni-alumninya. Alumni-alumninya ada yang menjadi pengusaha, alumninya ada yang menjadi kapten kapal, alumninya ada yang menjadi polisi, TNI dan sebagainya. Mereka lah yang menghidupkan adik-adiknya di pondok pesantren. Lalu saya tanya lagi, apa ada bantuan dari pemerintah daerah seperti Kota Bekasi selama ini? Belum pernah kita mendapati itu, dan kita nggak pernah mengejar itu. Karena apa? Pesantren itu sudah terbiasa dengan belajar tradisional. Pesantren itu sudah terbiasa dengan hidup mandiri, dan pesantren ini sudah biasa dengan hidup yang sangat sederhana. Jadi kalau kita pada hari ini bergaung kencang terkait anggaran pondok pesantren, saya yakin pondok pesantren nggak akan mengejar itu semua. Cuma pada dasar pada saat ini saya bangga dengan teman saya Gusol yang sudah menggaungkan bahwa pemerintah harus perhatian kepada pondok pesantren. Tetapi saya juga sayangkan kenapa tidak ada perdebatan ketika rapat TAPD dengan Banggar pada saat itu. Saya bertanya dengan rekan di Banggar, apa ada perdebatan tentang terkait anggaran pondok pesantren? Tidak ada. Sampai akhirnya pengesahan akan dilakukan, baru ada perdebatan. Ini yang kita sayangkan. Saya pernah didatangkan pondok pesantren Yatim Piatu At-Taubah itu, mereka mengajukan proposal ke saya. Tapi saya baca apa yang diajukan, bukan terkait pondok pesantrennya. Yang diajukan terkait jalan di luar pondok pesantren menuju pondok pesantren. Insya Allah 2022 ini terrealisasi. 2 minggu lalu mereka datang pagi-pagi setelah saya ratib di rumah, beliau datang ikut ratib, lalu